Halo keluarga himatif sekalian, kembali lagi di Pathways Keilmuan, di mana kali ini kami akan membahas mengenai mata kuliah teori bahasa dan automata pada bagian reduksi jumlah state pada finite state automata. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai soal tugas yang pertama, di mana diperintahkan untuk mereduksi DFA berikut ini. Nah, langkah pertamanya yaitu pertama, hapus semua state yang tidak tercapai dari state awal. Nah, kita cari dulu nih mana state yang tidak tercapai. Gimana bisa kita lihat state awalnya tuh kin 0 karena ada panah yang menunjukin 0 dan panahnya tuh tidak berasal dari state manapun yang berarti kin 0 itu state awal. Lalu berikutnya kita lihat Q1. Q1 itu bisa tercapai dari kin 0 ketika kin 0 itu melalui jalur 0. Lalu berikutnya kita lihat kedua dapat tercapai ketika Q0 melalui jalur 1 dan ketiga juga dapat tercapai ketika Q0 melalui jalur 0 lalu 1. Berikutnya Q4 juga dapat tercapai ketika Q0 melalui jalur 1 lalu 1 lagi. Nah, tetapi mau kita lewat jalur manapun Q0 itu dapat mencapai Q5. Jadi Q5 itu bisa kita sebut sebagai state yang tidak tercapai. Lalu berikutnya kita cari juga state-state yang dapat dibedakan. Nah, gimana cara kita cari tahu state yang dapat dibedakan? Langkah pertamanya itu kita cari dulu pasangan state yang dimana state-nya tuh salah satunya tuh merupakan state final dan salah satunya itu bukan state final. Mana yang state final? State final itu state yang bisa dilihat kalau ada yang lingkarannya 2 itu state final. Tapi kalau yang lingkarannya 1 itu state bukan final. Kayak gini. Jadi yang state finalnya tuh Q0, Q1, Q2 dan yang state bukan finalnya tuh Q3 dan Q4. Mohon maaf maksudnya state yang bukan finalnya tuh Q0, Q1, Q2 dan state finalnya tuh Q3 dan Q4. Nah, kita pasangin mulai dari yang state bukan final ke yang state final. Bisa kita lihat Q0 Q3, Q1 Q3, Q2 Q3, Q0 Q4, Q1 Q4 dan Q2 Q4. Nah, state itu tuh ke-6-6-nya tuh dapat dibedakan. Jadi kita cari lagi kombinasi selain ke 6 state ini yang kita cari tahu dulu apakah itu bisa dibedakan atau tidak bisa dibedakan. Nah, pertama kita coba dulu Q0 Q1. Ketika kita coba input dulu angka 1. Ketika Q0 kita masukin angka 1, Q0 itu mengarah ke Q2 dan ketika Q1 mengarah kita masukin angka 1, Q1 itu mengarah ke Q3. Dan dimana kombinasinya tuh Q2 dan Q3. Dan dapat dilihat di atas kalau Q2 Q3 itu dapat dibedakan atau distinguishable. Jadi Q2 Q3 tuh distinguishable, jadi karena hasilnya tuh distinguishable, jadi Q0 Q1 juga dapat dibedakan. Lalu berikutnya untuk pasangan Q0 Q2. Ketika kita coba masukin angka 1, Q0 tuh mengarah ke Q2 dan Q2 tuh mengarah ke Q4. Yang ini tuh menandakan kalau karena Q2 dan Q4-nya tuh dapat dibedakan, bisa dilihat dari yang di atas, jadi Q0 dan Q1 juga merupakan pasangan yang distinguishable. Nah, lalu pasangan berikutnya kita coba Q1 dan Q2. Ketika kita masukin angka 1, Q1 itu mengarah ke Q3. Tetapi Q2 juga mengarah ke Q3. Q4. Yang dimana keduanya tuh final state. Yang dimana kalau berdasarkan definisi yang di sini, ini tuh menandakan kalau state-nya tuh tidak dapat dibedakan. Soalnya keduanya tuh final. State tuh bakal jadi tidak dapat dibedakan ketika keduanya final atau keduanya tuh bukan final. Jadi karena karena ketika Q1 Q2 dimasukin angka 0 tuh bakal
hasilnya tuh Q3 Q4 yang keduanya final, berarti kedua Q4 tuh bukan eh, di bukan tidak dapat dibedakan. Eh, karena kita input satu dan tidak dapat dibedakan, kita coba lagi input jalur lain yaitu 0. Ketika Q1 dimasukin angka 2, angka 0, Q1 tuh bakal ngarah ke Q2. Yang dimana ketika Q2 ngarah dimasukin angka 0 juga bakal ngarah lagi ke Q2. Dimana keduanya tuh sama-sama bukan final state. Yang berarti berdasarkan input satu dan input 0, Q1 dan Q2 itu tidak dapat dibedakan. Nah, berikutnya kita lanjut ke pasangan Q3 Q4. Ketika Q3 dimasukin 1 maupun 0, ketiga itu bakal ngarah ke dirinya sendiri. Dan hal yang sama juga berlaku ke Q4, bakal ngarah ke dirinya sendiri. Jadi kombinasi manapun bakal memiliki nilai akhirnya Q3 Q4, yang mana keduanya itu stage final, dan karena keduanya stage final, maka Q3 Q4 itu tidak dapat dibedakan. Karena kita udah tahu mana yang dapat dibedakan, mana yang tidak dapat dibedakan, kita bisa langsung satuin aja gambar ulang di mana Q0-nya tuh kan semuanya dapat dibedakan. Jadi Q0-nya tuh berdiri sendiri kayak gini. Q0 berdiri sendiri sebagai garis awal, state awal. Terus berikutnya kita lihat karena Q1 dan Q2 itu tidak dapat dibedakan, kita bisa gambar langsung Q1 dan Q2 dalam satu state. Dan karena Q3, Q4 juga tidak dapat dibedakan, jadi kita bisa gambar langsung Q3, Q4 dalam satu state. Lalu berikutnya bisa kita lihat dari sini, ketika Q0 mengarah ke 0, Q0 mengarah ke 0, maka akan mengarah ke Q1, dan ketika Q0 mengarah ke 1 akan mengarah ke Q2. Karena Q1, Q2 itu indis atau tidak dapat dibedakan, kita bisa langsung aja ngarahin Q0 Q1-nya jadi satu panah aja, soalnya satu panah ini langsung mengarah ke Q1 atau Q2. Lalu berikutnya, ketika Q1 itu dimasukin nilai 0, dan ketika Q2 dimasukin nilai 0 tuh keduanya bakal ngarah ke Q2. Jadi bakal ngarah ke diri sendiri. Jadi kita gambar aja panah yang ngarah ke diri sendiri ketika dimasukin nilai 0. Lalu ketika Q1 dimasukin nilai 1 dan Q1 dimasukin nilai 1, itu bakal ngarah ke final state yaitu 3 atau 4. Nah, karena begitu Q3 ini bisa kita gambar aja dari state Q1 2 bisa langsung kita arahin ke Q3 4 ketika nilainya 1. Lalu berikutnya ketika Q3 dan Q4 itu dimasukkan oleh angka 0 atau 1 bakal ngarah ke dirinya sendiri. Jadi angka apapun yang kita masukin itu bisa langsung kita arahin aja ke dirinya sendiri. Begitu cara penggambaran diagramnya, dan bagaimana cara untuk mereduksi state diagram yang semulanya seperti ini ketika setelah direduksi bakal jadi kayak gini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.